empiris dalam penelitian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Felix. Saya akan mempresentasikan model empiris dalam penelitian ilmiah. Model empiris merupakan pendekatan ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data observasi secara sistematis. Metode ini memainkan peran paling penting dalam pengembangan teori dan validasi hipotesis melalui pengujian empiris. Selanjutnya, karakteristik model empiris. Yang pertama, observasi sistematis. Pengamatan dan pengumpulan data yang terencana dan terkontrol untuk meminimaliskan bias. Yang kedua, hipotesis terukur. Perumusan hipotesis yang dapat diuji secara empiris menggunakan data kuantitatif. Yang ketiga, analisis statistik. Penerapan metode statistik untuk menguji signifikansi dan pola dalam data yang dikumpulkan. Yang keempat, validasi empiris. Pengujian hipotesis melalui eksperimen atau observasi yang dilakukan di lapangan atau laboratorium. Kelebihan model empiris. Yang pertama, objektivitas. Berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang objektif, mengurangi bias subjektif. Yang kedua, prediktivitas. Memungkinkan pengujian dan validasi hipotesis sehingga dapat memprediksi fenomena yang lebih akurat. Yang ketiga, generalisasi. Temuan penelitian dapat digeneralisasi dan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Selanjutnya, keterbatasan model empiris. Yang pertama, kompleksitas fenomena. Tidak semua fenomena dapat dijelaskan dengan hanya pendekatan empiris, terutama yang melibatkan dimensi subjektif atau kontekstual. Yang kedua, pengabaian konteks. Fokus yang berlebihan pada data kuantitatif dapat mengabaikan faktor-faktor kontekstual yang penting dalam memahami fenomena. Selanjutnya, keterbatasan generalisasi. Temuan penelitian empiris mungkin sulit digeneralisasi ke situasi atau populasi yang berbeda. Yang terakhir, biaya dan waktu. Pengumpulan dan analisis data empiris dapat memerlukan biaya dan waktu yang paling besar dibandingkan pendekatan yang lain. Penggunaan model empiris. Yang pertama, formulasi hipotesis. Merumuskan hipotesis berdasarkan observasi dan teori yang ada. Yang kedua, pengumpulan data. Merancang metode pengumpulan data yang tepat untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, analisis statistik. Menggunakan alat analisis statistik untuk menguji signifikansi dan pola dalam data. Yang selanjutnya, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, ada wawancara. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui perspektif partisipan. Yang kedua, observasi. Mengamati fenomena dalam konteks alami untuk memahami dinamikanya. Yang ketiga, mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap, perilaku, atau karakteristik populasi. Yang terakhir, eksperimen. Menguji hipotesis secara terkontrol untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Peran model empiris dalam riset interdisipliner. Yang pertama, integritas teori. Menghubungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena secara holistik. Yang kedua, analisis multi aspek. Mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, validasi lintas disiplin. Memastikan keadalaan temuan penelitian melalui pengujian dan replikasi di berbagai konteks disiplin ilmu. Selanjutnya, masa depan model empiris. Teknologi digital. Kemampuan teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efisien dan akurat. Selanjutnya, interdisiplinaritas. Integrasi model empiris dengan pendekatan kuantitatif membuka peluang untuk pemahaman yang lebih holistik. Selanjutnya, etika penelitian. Perlunya mempertimbangkan dampak moral dan sosial di penelitian empiris yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya.